Halo, nama saya Hendy Lim, NPM 2041200 1 BUMM. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah UAS Agama Buddha yang bertopik kata-kata yang tidak menyenangkan di kehidupan kita. Kita kadang selalu mendapatkan kata-kata yang tidak menyenangkan saat melakukan kesalahan maupun bahkan tidak melakukan kesalahan. Seperti jika visi kita tidak sempurna, mereka akan mengatakan dengan hal yang buruk. Dan jika nilai ujian kita rendah, maka kita akan dijuluki orang bodoh. Bahkan di sosial media pun saat kita memposting tentang kehidupan sehari-hari, kita ada juga yang berkomentar yang negatif atau jelek tentang kita. Menurut Kakak Cupamasuta, para biku mengatakan, misalkan seseorang datang dengan membawa cangkul dan keranjang, dan ia berkata, "Aku akan menggosongkan bumi ini dari tanah." Ia akan menggali di sana sini, menebarkan tanah di sana sini, meludah di sana sini, buang air di sana sini, sambil berkata, "Jadilah tanpa tanah." Jadilah tanpa tanah. Yang mengatakan 2 kali. Bagaimana menurut kalian, para biku? Dapatkah orang itu mengosongkan bumi ini dari tanah? Tentunya biku mengatakan tidak, yang mulia. Mengapa? Karena bumi ini sungguh dalam dan besar. Tidak mungkin dapat dikosongkan dari tanah. Akhirnya orang itu hanya akan terdiam. Pada suatu ketika, Sang Bagawa berada di Jetawana Anathapindika Arama Sawati. Ketika itu, Biku Mulia Paguna yang terlalu banyak berhubungan dengan para bikuni. Karena terlalu banyak bergaul dengan bikuni, maka jika ada biku yang merendahkan para bikuni di depannya, ia marah dan menjadi tidak senang dan mengomelinya. Demikian pula bila ada biku yang merendahkan Biku Mulia Paguna di depan para bikuni, maka mereka akan marah, tidak senang, dan mengomeli biku itu. Begitulah hubungan Biku Mulia Paguna dengan para bikuni. Kemudian ada seseorang biku yang menemui Sang Bagawa setelah menghormat beliau. Ia duduk. Setelah ia duduk, ia menceritakan kejadian yang telah terjadi oleh Biku Mulia Paguna dengan para bikuni. Di suatu kota terdapat 2 kawan, yang satu namanya Pablo, dia orang kaya, dan satu namanya Helsin yang kurang mampu. Suatu hari Pablo berpapasan dengan Helsin di suatu warung makan, di mana itu tempat kerjanya Helsin menjadi pelayan. "Hei pelayan, saya mau order makanan." Kamu Pablo bukan? Kita teman saat masih bersekolah." "Oh, kamu Helsin. Kenapa bekerja di sini?" "Saya belum memiliki modal untuk membuka usaha sendiri, makanya saya bekerja menjadi pelayan di sini." "Haha, pantesan kamu emang layak bekerja sebagai pelayan di sini. Skill bekerjamu saja tidak bakal cocok untuk membangun usaha sendiri, dan kamu juga tidak pintar." Walaupun Pablo mengatakan hal yang tidak menyenangkan terhadap Helsin, Helsin tetap sabar dan tidak memusuhi Pablo. Waktu berjalan dengan cepat sehingga Helsin bekerja keras
dan memulai membangun suatu usaha. Pablo yang sering berpesta ria dan mabuk dan suka menghambur-hambur uang sehingga menjadilah bangkrut. Beberapa bulan kemudian, Pablo berpapasan dengan Helsin dan dia sangat bingung kenapa Helsin menjadi orang kaya. Hei Helsin, mengapa kamu menjadi kaya? Hai Pablo, selama ini saya bekerja keras untuk membangun suatu usaha sendiri. Helsin, apakah kamu bisa membantu aku? Karena di saat ini kondisi keuangan aku sangat sulit. Tentu bisa. Saya akan membantu teman saya yang sedang kesusahan. Terima kasih Helsin. Dalam hatinya, dengan hati yang sedih dan kecewa karena pernah melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Helsin yang dulunya tidak pernah menganggapnya. Dan dari waktu ke waktu, Pablo pun mulai sadar menjadi orang kaya yang baik dan tidak menjelekkan orang dengan kata-kata yang tidak mengenakan